saya akan jabarkan. Oke, kita masuk di sisi penjual dulu. Untuk akuntansi murabaha bagian penjual. Di sini ada nomornya, nomor untuk apalagi transaksi, berdasarkan transaksi yang nanti akan saya sebutkan. Kemudian untuk pencatatannya bagaimana itu uh, sudah saya cantumkan di sini. Oke, kita masuk pada saat perolehan aset murabaha itu diakui di situ untuk bagian akuntansi penjual. Kemudian kita membeli suatu persediaan. Nah, persediaan itu diibaratkan sebagai aset murabaha untuk sisi penjual. Jadi kalau misalnya si penjual ini membeli suatu barang yang nilainya 10 juta, 10 juta, misalnya membeli barang televisi. Dia kan toko elektronik di situ, televisi, kulkas, kemudian AC, kemudian sound system dan lain sebagainya. Nah, untuk pencatatannya diakui sebagai aset murabaha. Nah, kalau akuntansi, apalagi akuntansi yang sifatnya umum dia kan pasti dia catat di sini sebagai persediaan. Kalau misalnya basisnya apalagi perpetual di sini kan. Kalau misalnya basicnya dia periodik, pasti dia catat sebagai pembelian pada kas. Nah, kalau perpetual pasti persediaan pada kas. Nah, ada lagi tuh HPP di bagian bawahnya nanti. Kalau misalnya dijual kembali, dijual barangnya pasti ada HPP di sini, di bagian bawahnya. Nah, saya tidak masuk di situ karena sudah saya jelaskan juga. Kita masuk di akuntansi syariahnya untuk apalagi kalau misalnya kalian membeli suatu barang, nah, untuk pencatatan aset aset murabahanya atau persediaannya ini pencatatannya aset murabaha pada kas. Pada saat pengakuan aset murabaha itu diperoleh gitu. Nah, ketika barang yang Anda beli, misalnya ternyata dari harganya itu ada penurunan nilai dari harganya sebenarnya 10 juta tuh. Pada saat sampai, ternyata barang tersebut nilai wajarnya itu kurang dari 500 arti dari aset murabaha ini akan berkurang tuh 10 juta menjadi 9.500.000. Nah, penurunan nilai dari 10 juta ini ternyata 500.000. Nah, kita harus akui sebagai beban penurunan nilai pada aset murabaha sebesar 500.000. Kita akui beban. Nah, aset murabaha ini akan mengurangi 10 jutanya. Jadi posisi dari persediaan atau nominal dari persediaan aset murabaha ini akan berganti menjadi 9.500.000 pada saat akhir laporan satu periode periode itu atau bulan itu. Ini pasti akan berkurang. Karena memang dari asetnya dia mengalami penurunan nilai dari nilai wajarnya. Kalau pesanan mengikat ini sih kalau yang membedakan, kalau pesanan mengikat itu dia mengungkapkan atau mencatat sebagai beban, kalau di bagian pesanan tidak mengikat itu lebih kepada kerugian. Jadi ini ada perbedaan tuh dari segi penurunan nilai dari aset yang diperoleh, aset murabaha yang diperoleh. Jadi kalau misalnya pesanan mengikat itu mengakui penurunan nilainya sebagai beban, kalau bagian pesanan tidak mengikat itu mengakui perolehannya sebagai kerugian di situ. Jadi ada dua pencatatan yang berbeda. Kalau misalnya Anda melakukan akad mengikat, ya pasti kalau ada penurunan akui sebagai kerugian di situ. Nah, selanjutnya itu ada diskon pembelian atas barang yang dijual kepada pembeli. Nah, kalau yang bagian ini yang 9 juta
500 ini diperoleh ketika apalagi ketika dilaksanakannya sebelum akad itu. Misalnya akad itu akad itu dilaksanakan, namun langsung diberikan pada saat akad itu apalagi terjadi di situ. Misalnya lebih kepada sebelum transaksi itu terjadi langsung lah, secara langsung gitu. Misalnya barang itu senilainya 10 juta tuh, kemudian langsung mau diberikan apalagi ya diskon di situ, ya langsung langsung potong saja berdasarkan aset murabahannya. Dari harga 10 juta ini kan 5% dari 10 juta ini kan 500.000 tuh diskonnya. Langsung catat bukan sebagai keuntungan, namun pengurang dari aset murabahannya di situ. Ini kalau ceritanya langsung, jadi transaksinya sudah dilaksanakan, kemudian si penjual ini ingin memberikan suatu diskon, di situ ya langsung mengurang dari persediaannya atau aset murabahannya di situ. Nah, ini metode metode pertama sebelum sebelum apa lagi transaksi untuk diskon itu dilaksanakan di situ. Nah, saya catat di sini direct supaya lebih mudah lah. Kalau misalnya transaksi tersebut dijalankan, kemudian si penjual ini memberikan diskon, ini saya bold saja. Nanti kalau misalnya ada soal yang saya berikan, nanti kalian bisa membedakan bagaimana sih pemberian diskon ketika secara langsung sama ketika barang tersebut sudah sampai ke pembeli di situ. Ini kalau secara langsung dia akan mengurangkan aset murabahannya di situ. Nah, kalau misalnya diskon itu menjadi hak pembeli, misalnya barangnya itu sudah sampai, kemudian sudah ada faktur, kemudian di faktur tersebut invoice tersebut sudah ada diskon. Nah, untuk pencatatan dari segi penjual itu kas pada utang pada pembeli. Kas pada utang pada pembeli. Ini kayak diskonnya kan, diskon yang diberikan sebesar 500.000. Nah, untuk invoice-nya pasti 10 juta dulu tuh, 10 juta. 10 juta. Ini apalagi barang atau invoice yang sampai ke pembeli, nanti si pembeli dicatat 10 juta. Nah, kalau misalnya diskonnya sudah disertakan di situ, namun tidak mengurangi dari harganya 10 juta kan, 10 juta, tidak mengurangi dari harganya, si bagian penjual ini mesti mencatat sebagai utang mereka karena dia sudah memberikan diskon kepada si pembeli kan, si pembeli, jadi diakui sebagai utang dulu. Kapan diskon tersebut apalagi sudah kapan diakui diskon ini atau diberikan diskon ini atau utang ini sudah dibayarkan ketika si pembeli ini membayar tagihan yang sudah diberikan. Misalnya tagihan itu sudah diberikan, mereka bayar 10 juta, ya sudah kita juga akan membayar 500.000 dari diskon yang diberikan kepada si pembeli di situ. Jadi si pembeli itu membayar 10 juta, kemudian karena si penjual ini memberikan diskon 5% tadi, ya berarti ada utang, dan utang ini harus diberikan ke pembeli. Ini pengakuan diskon. Ini agak ribet juga di bagian akuntansi syariah. Kalau apalagi yang umum ya tidak seperti ini. Jadi kita ikuti berdasarkan alur pencatatan dari akuntansi syariahnya seperti itu. Jadi setiap alur pencatatan itu berbeda-beda tuh, baik dari standar akuntansi syariah umum, kemudian UMKM sama IP sama lah dengan umum, yang membedakan cuma SAP dengan syariah. Syariah itu berbeda sendiri untuk pencatatan dan jurnalnya. Apalagi kalau nama akunnya, kalau syariah itu nama akunnya berbeda. Kalau SAP nama akunnya banyak juga yang berbeda di situ. Namun kalau misalnya kas, piutang dan lain-lain, utang, investasi itu mau sama saja dengan yang umum. Tapi kalau di syariah istilahnya banyak lah. Nah, kalau kita lanjut lagi, kalau diskon tersebut, diskon yang diberikan oleh penjual ada di situ, ternyata diskon itu merupakan hak penjual. Saya 5% kan.
5%. Kemudian diskonnya itu merupakan lagi klaim dari si penjualnya. Nah, bagaimana sisi pencatatannya itu lebih kepada kas pada pendapatan murabah. Kita akui sebagai pendapatan ketika diskon tersebut langsung kepada penjual atau diberikan kepada langsung ke penjualnya di situ. Jadi ada tiga nih, ada secara direct, secara langsung mengurangi aset murabahannya di situ. Kemudian ada yang sifatnya diskon ini diberikan kepada pembeli, berarti kita akui sebagai utang dulu. Nanti ketika si pembeli itu membayar dan diskon itu diberikan, berarti posisi utang ini akan kembali tuh utang pada pembeli pada kas untuk memberikan diskon dari penjualnya. Kemudian diskon menjadi hak penjual, berarti kita akui sebagai pendapatan kita. Nah ini saya berikan nih, diskon tersebut langsung diberikan kepada pembeli. Jadi langsung juga saya sampaikan tadi. Nah kalau misalnya diskon tersebut sudah diberikan, ya sudah baliklah ini utang pada pembeli pada kas sebesar 500.000 juga sesuai dengan nominalnya di sini. Nah, lanjut lagi, jikalau misalnya si pembeli ini tidak bisa dijangkau atau diskon itu tidak bisa diberikan. Kalau misalnya si tokonya misalnya sudah berpindah daerah, berarti secara tidak langsung itu tidak bisa diberikan kembali. Sudah akui sebagai dana kebajikan. Karena kita kan tidak bisa mengeluarkan uang kan, karena orangnya tidak ada di situ atau pembelinya sudah tidak berada di satu daerah sehingga tidak bisa diberikan, ya sudah kita akui sebagai dana kebajikan. Ataupun kalau misalnya tidak bisa dihubungi lagi, kan kalau misalnya kita tidak bisa berikannya secara langsung ke orangnya atau si pembelinya, kita kan bisa chat minta rekeningnya, kemudian nanti diskon tersebut ditransfer, ya bisa langsung diakui sebagai apalagi diskon diserahkan secara langsung kan, berarti ada kas melalui bank, kas dalam bank lah, dikeluarkan kan melalui transfer dan bisa dihubungi, ini masuk tuh. Namun kalau misalnya si pembeli ini tidak bisa dijangkau, kemudian tidak bisa dichat, kemudian apalagi sudah menghilang, ya sudah harus diakui sebagai dana kebajikan, sebagai pendapatan murabah. Nah ini masuk di laporan sumber dan pengelolaan dana kebajikan. Berarti ini nanti masuk di sini nih untuk dana kebajikan. Ini ada contohnya tuh, saya berikan. Kalau misalnya si pembeli ini kan kita sudah berikan diskon tuh. Nah, diskon itu kita mau berikan ke pembeli. Ternyata si pembeli ini tidak ada di tempat, kemudian tidak bisa dihubungi. Nah, bagaimana sih pengakuan untuk diskon tersebut? Ya, kita akui sebagai dana kebajikan atau pendapatan murabah. Oke, dari 1, 2, 3, dan 4. Sebelum saya pindah di banyak perhitungan di sini, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Berarti dari pengakuan, kemudian penurunan nilai, kemudian diskon yang diberikan. Oke, sebelum saya lanjut, tanyakan dulu kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Apakah suara saya sudah jelas atau tidak jelas ini suara saya? Tidak ada yang. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Sangat jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Iya, Pak.
Oke, saya masuk di layar layar kembali atau contoh soal kembali. Di monitor kalian apa masih lagi tampil mengenai soal yang saya berikan ke kalian? Terlihat Bapak. Masih, Pak. Masih ada ya? Terlihat. Oke. Oke. Oke, kita masuk di pencatatan yang lain. Oke, untuk aset murabaha berdasarkan akad yang sudah saya sampaikan kan, untuk akad dari murabah itu harus jelas keuntungannya, harus jelas keuntungannya. Kemudian berapa sih aset yang mesti dibeli oleh si pembeli di situ. Ini harus jelas berapa sih asetnya, jumlah asetnya. Karena asetnya kan sudah diketahui pada saat si penjual ini membeli barang ke pemasok sifatnya kan ini sudah ketahuan jumlahnya 10 juta, berarti si penjual ini mesti menyampaikan ke si pembeli bahwa aset yang saya beli ini nanti saya akan jual jumlahnya memang 10 juta berdasarkan faktur atau invoice yang saya beli di situ. Jadi harus diperlihatkan ke penjualnya. Nah, kemudian untuk sesi yang kedua atau kategori yang kedua itu harus ada lagi kesepakatan keuntungan yang mesti didapatkan oleh penjual. Nah, ini harus ada kesepakatan nih antara si penjual dan pembeli. Nah, di soalnya ini sudah ditentukan untuk keuntungannya itu 2 juta. Jadi sudah ada tuh pembagiannya. Untuk aset murabahannya, bagian persediaan yang mau dijual kepada si pembeli itu sudah diberikan atau diperlihatkan si pembelinya. Kemudian untuk keuntungannya sudah disepakati secara bersama tuh. Keuntungannya didapatkanlah 2 juta. Berarti untuk transaksi secara tunai, kalau misalnya dia bayar secara langsung, si pembeli ini membeli apalagi barang secara langsung ke si penjual, ya untuk pencatatan bagi penjualnya, si penjualnya gitu, itu kas pada aset murabaha, kemudian pendapatan murabaha. Nah, aset murabahannya ini pasti akan berkurang 10 juta karena aset murabahannya kan kita belinya 10 juta. Berarti untuk pengurangan dari aset murabahannya ini pasti akan berada di sisi kredit. Nah, berarti kas aset murabahannya dicatat berdasarkan harga perolehan yang kita dapatkan 10 juta pada keuntungannya 2 juta. Ini nih, untuk transaksi tunai. Kas aset murabaha pada pendapatan margin murabaha 12 juta. Nah, sama saja kalau misalnya ada transaksi kredit tuh. Kalau kredit itu kan sifatnya piutang kan. Ya, yang berubah cuma kasnya saja diganti menjadi piutang. Ini perbedaan. Kalau sifatnya tunai berarti kas kan. Kalau misalnya sifatnya kredit atau cicilan berarti kita akui atau kita catat sebagai piutang di situ. Piutang pada aset murabaha pada margin murabaha tanggungan. Oh, kalau misalnya dia sifatnya tunai langsung kita akui sebagai pendapatan margin murabaha. Kalau sifatnya dia cicilan itu untuk nama akunnya itu berbeda dengan transaksi tunai. Nah, kalau transaksi tunai pendapatan, kalau transaksi yang sifatnya tangguhan atau sifatnya kredit itu kita akui sebagai margin murabaha tangguhan. Kita tangguhkan dulu. Nah, kalau ditangguhkan berarti posisinya di neraca nih, laporan posisi keuangan di neraca. Nah, nanti ketika apalagi dicicil, posisi di neraca ini pasti akan berkurang. Misalnya dicicil selama 4 kali atau 5 kali, berarti dari 2 jutanya ini langsung dibagi 5 kali tuh. Jadi setiap 5 bulan dalam 5 kali ansuran, setiap bulan akan mengurangi jumlah murabaha tangguhan pada posisi laporan posisi keuangannya sebesar 400.000. Nah, ketika sudah masuk ansuran kelima atau bulan kelima ansurannya pasti sudah hilang tuh ansuran margin murabaha tanggungannya. Berarti misalnya kita kali 5 lah. Jadi kan berarti sudah dibayar diansur selama 5 kali. Posisi dari margin murabaha tanggungan ini di posisi keuangan ini pasti akan nol tuh, nol.
karena sudah dilunasi kan, sudah dibayar selama 5 bulan. Ini 2 juta. Ini 2 juta. Dulu ada saya mau kerja. Lanjut. Apakah suaranya saya masih terdengar dengan jelas? Terdengar, Masih Pak. terdengar dengan jelas, Pak. Oke, berarti saya lanjut lagi. Oke, kita masuk untuk misalnya, saya hapus dulu ini. Misalnya ansurannya itu selama 3 kali dengan apalagi ansuran yang sudah ditetapkan. Untuk ansuran pertama 6 juta, kemudian untuk ansuran kedua itu 4 juta, kemudian ansuran yang ketiga itu 2 juta. Bagaimana sih menentukan atau mendapatkan dari keuntungannya setiap satu kali ansuran, atau misalnya ini kita anggap selama 3 tahun kan. Ini bagusnya bulan lah, terlalu lama. Misalnya setiap 1 bulan misalnya sudah ditentukan tuh berapa sih ansuran yang pertama mesti dibayarkan oleh si pembeli di situ ya. Ini cara mendapatkannya atau cara menentukannya itu kalian tinggal apalagi bagi saja untuk ansuran pertama, bagi 6 dibagi 12 pasti akan didapatkan 0,5 kan, 0,5 di situ. 6 dibagi 12 berarti 0,5 di situ. Nah, untuk menentukan berapa sih harga pokok yang didapat, berarti 0,5 ini dikali dengan 10 juta di awal. 0,5 dikali dengan 10 juta di awal tuh. 0,5 dikali 10 juta, maka didapatlah harga pokoknya 5 juta di situ. Kemudian untuk menentukan berapa keuntungannya, ini berarti langsung dikalikan 2 juta gitu. 2 juta di sini. Saya 2 kalikan 2 juta, maka diperoleh margin keuntungannya 10 juta pastinya. Nah, untuk 3.333 berarti bagaimana tuh? Untuk 3.333 berarti 0,5 dikali berapa? Kali 4 juta. Berapa? Berarti bukan oh, tunggu dulu. Jadi saya salah nih di sini. Berarti 6 jutanya diganti. Lupa saya. Berarti diganti jadi 4 juta di situ. Ya, itu. Lupa saya. Berarti untuk ini masih 10 juta berarti. 10 juta. Nah, ini. Untuk pokoknya 3.333. Bagaimana untuk menentukan yang pokok 4 juta ini? Berarti kalian bagi dulu ansuran yang sudah ditetapkan 4 juta dibagi dengan 12 juta, berarti diperolehlah berapa sih jumlah margin atau keuntungan yang akan didapat itu 33%. Nah, dari 0,33 ini akan dikalikan dengan pokoknya 33%. Harus dikalikan sesuai dengan pokoknya. 33, begitupun dengan yang bagian sini nih. Berarti ini 4 juta dibagi dengan 12, maka diperoleh 0,33 kan. Nah, ini. Kemudian nanti kalian kalikan dengan harganya yang 2 juta ini. 2 juta, maka diperoleh keuntungannya 666 di situ. Begitupun dengan yang 2 juta, berarti kalau 2 juta berarti kalian bagi 2 juta ini dibagi dengan 12 juta, maka diperoleh 166. Nah, dikali dengan 10 juta, berarti ini pokoknya 16667. Begitupun yang bagian sini juga. Berarti 2 dibagi dengan 12. Berarti didapatlah margin keuntungannya 333. Nah, kalian mesti memastikan apakah jumlahnya dari sisi harga pokoknya dan margin keuntungannya ini apalagi sesuai.
Nah, kalau aset murabahnya atau pokoknya kan sudah didapat 10 juta, berarti harus sesuai juga tuh di sini. Kalian sumkan, sum atau tambah secara keseluruhan. Nah, kalau didapat 10 juta berarti sudah benar tuh. Begitupun dengan yang bagian margin keuntungannya. Margin keuntungannya kalau kalian sudah tambahkan secara keseluruhan dan dapat margin keuntungan 2 juta berdasarkan pembagian setiap bulannya ini ya. Berarti dari sisi pengerjaan yang kalian kerjakan sudah benar. Oke, untuk bagian pengakuan keuntungan menggunakan metode proporsional, nih, proporsional ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, proporsional nih, proporsional. Saya dapat harga pokok kan sudah saya jelaskan tuh dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kemudian bagaimana dapat margin keuntungannya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas langsung sampaikan ke saya. Nah, bagaimana sisi pencatatan? Pencatatan yang harus dicatat oleh si penjual ketika si pembeli ini mengansur untuk ansuran pertamanya. Gitu. Berarti kalau ansuran pertama kita akui ada kas masuk kan. Berarti si pembeli ini mengansur apalagi mengansur dari penjualan kredit yang terjadi di transaksi sebelumnya dia bayar pertama, berarti kita akui kas pada piutang murabah. Pada piutang murabah. Ini kan sudah ada tuh transaksi kreditnya piutang murabah, aset sama margin murabah kan. Ini transaksi terjadinya suatu penjualan kredit kan atau transaksi tangguh di situ. Nah, ini ansuran pertama, kan ansurannya terbagi 3 kali gitu, 1, 2, 3. Dia bayar yang pertama kali dengan ansuran 6 juta, berarti kita akui atau kita catat dulu kas pada piutang murabah atau 6 juta. 6 juta. Kemudian otomatis kita akui keuntungan juga. Kan ini keuntungan kita akui sebagai margin murabah kan, murabah. Nah, margin murabah ini yang posisinya di kredit untuk dihapus 1 juta atau dikurangkan 1 juta karena margin keuntungannya sudah didapatkan, otomatis dari ansuran pertama berarti margin ke murabah ini posisinya di debit, kemudian kita akui sebagai keuntungan yang akan masuk di laporan laba rugi di situ. Laba rugi akan masuk di laporan laba rugi nih pendapatan. Ini diakui nih secara langsung dan akan masuk di laba rugi. Nah, margin keuntungannya posisi margin keuntungan ini kan akan masuk di posisi laporan posisi keuangan tuh di bagian liabilitas. Yang liabilitas ini. Nah, dari 2 juta ini pasti sudah berubah nih nominalnya. 2 juta dikurang dengan 1 juta untuk posisi nominal dari bagian laporan posisi keuangan ini pasti 1 juta di situ karena sudah diansur oleh pembeli atau sudah dibayar oleh pembeli sebesar 1 jutanya di situ. Nah, ketika sudah diansur yang kedua kali berarti ini yang 2 juta ini akan mengurangkan ini 1 juta ditambah dengan 666. Ya, ini berarti untuk posisi laporan posisi keuangan lagi di bagian neracanya saldonya atau nominal saldonya pasti jumlahnya 333. Nah, ini berarti jumlah ini 333 yang ke margin ke apalagi tangguhan ini yang terjadi yang dulunya 2 juta kemudian sudah masuk di ansuran kedua 1.606.000 kemudian nominalnya di bagian neraca ini 333 ketika masuk di ansuran yang ketiga dan dibayar berarti akan nol lagi tuh 333 dikurang 333. Nah, kapan tidak sama nih? Akan tidak sama berarti proses perhitungan yang kalian kerjakan itu pasti ada kesalahan atau kekeliruan. Intinya baik dari keuntungan maupun harga pokok itu harus sesuai. Saya harga pokoknya 10 juta berarti harga pokok di dalam laporan keuangan itu harus 10 juta. Begitupun tangguhan yang didapat pasti berarti margin keuntungan yang di dalam neraca itu akan sama ketika si pembeli itu membayar dan posisinya harus nol. Nah, kalau misalnya ada sisa margin keuntungannya di neraca atau laporan posisi keuangan berarti proses pekerjaan kalian keliru di situ. Atau proses perhitungan untuk margin keuntungan
atau pendapatan yang mesti didapatkan, prosesnya salah yang Anda kerjakan. Ini untuk ansuran pertama. Kalau ansuran kedua, misalnya saya gantikan, kedua, soalnya di kedua di situ. Kedua, berarti kas pada piutang merabaha, tinggal langsung saya copy saja 4 juta di sini. Saya dengan pokoknya, kemudian margin tangguhan murabaha. Berarti ini marginnya nih, nomor 66. Ya, sudah. Oke. Oke, untuk metode proporsional, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk lagi nih di metode anuitas. Anuitas ini lebih